Boneka itu, Oci jangan sentuh boneka itu. Tapi Mas, bonekanya sudah bau, mau aku cuci. Kepalaku rasanya mau pecah. Aku duduk di sofa ruang tengah yang megah namun sunyi ini. Mataku terus-menerus melirik ke arah jam dinding antik yang berdetak lambat. Baru pukul 4 sore. Masih 1 jam lagi sebelum jadwal kepulangan Mas Damar. Tapi rasanya aku sudah tidak sanggup menunggu lebih lama lagi. Setiap kali suamiku pergi bekerja, tubuhku bereaksi aneh. Jantungku berdebar gelisah, keringat dingin mengucur di tengkuk, dan ada rasa rindu yang menyakitkan di dada. Rindu yang tidak wajar, rasanya seperti orang sakau yang butuh obat penenang. Aku mengambil kemeja kerja bekas pakai, Mas Damar yang tergeletak di keranjang cucian. Aku membenamkan wajahku di sana, menghirup aromanya dalam-dalam. Aroma parfum maskulin bercampur keringat dan tembakau itu masuk ke paru-paruku. Dan seketika itu juga, sakit kepalaku sedikit mereda. Orang-orang bilang aku terlalu bucin. Teman-temanku bilang aku berubah drastis sejak menikah. Bagaimana mungkin Kinar yang dulu mandiri dan logis bisa berubah menjadi istri, penurut yang tidak bisa jauh dari suami, barang sedetik pun. Tapi mereka tidak mengerti, Mas Damar adalah segalanya. Duda kaya raya, berwibawa, dan sangat mencintaiku. Dia memperlakukanku bak ratu di istana ini, meski dengan satu syarat mutlak. Aku tidak boleh bekerja dan harus tetap di rumah. Suara pintu depan terbuka membuatku terlonjak. Aku langsung berlari ke depan menyambutnya, persis seperti anak kecil yang menunggu ayahnya pulang. Mas Damar, seruku riang. Aku langsung memeluk tubuh tegapnya erat-erat. Rasa pusing di kepalaku lenyap total begitu kulit kami bersentuhan. Seolah-olah dia adalah charger bagi nyawaku. Mas Damar tersenyum, tangan besarnya mengelus rambutku dengan gerakan yang lambat dan posesif. Kangen banget ya sama Mas. Kamu seharian di rumah kan? Nggak keluar pintu pagar kan? Tanyanya sambil menatap tajam ke mataku. Ada sorot posesif yang mengerikan di sana, sorot mata elang yang mengunci. Mangsanya, tapi anehnya, aku justru merasa itu bentuk cinta yang dalam. Enggak kok Mas, aku seharian di rumah nungguin Mas. Bagus, istri Mas memang penurut. Mas Damar mencium keningku lama, seolah sedang menghirup energiku untuk dirinya sendiri. Tiba-tiba, suasana romantis. Itu terusik oleh suara langkah, kaki kecil yang diseret dari arah tangga. Kami menoleh. Di sana berdiri Lara, anak tiri perempuanku yang baru berusia 6 tahun. Penampilan Lara selalu membuatku merinding. Wajah anak itu datar, tanpa ekspresi layaknya anak-anak seumurnya. Kulitnya pucat dan matanya cekung dengan lingkaran hitam, seperti anak yang kurang tidur bertahun-tahun. Dan di pelukannya ada benda itu. Boneka kain kumal yang bentuknya sudah tidak karuan. Warnanya abu-abu kusam karena debu menahun, salah satu matanya copot dan diganti kancing baju sembarangan, dan rambut benangnya sudah gimbal kusut. Boneka itu adalah satu-satunya hal yang membuatku tidak nyaman di rumah ini. Lara kok belum mandi sayang? Sini tante mandikan yuk. Aku mencoba mendekati Lara dengan ramah. Aku ingin menjadi ibu sambung yang baik, meski Lara selalu menolakku. Aku ingin menjadi ibu sambung yang baik, meski Lara selalu menolakku. Lara mundur selangkah, mempererat pelukannya pada boneka buruk rupa itu. Nggak mau. Lara mau main sama Simba. Simba? Itu nama bonekanya? Aku mengernyitkan hidung. Saat aku berdiri sedekat ini dengan Lara, tercium aroma yang sangat tidak enak dari arah boneka itu. Baunya bukan bau apek debu biasa. Baunya seperti campuran tanah basah dan bunga melati yang sudah membusuk. Sangat menyengat sampai membuat perutku mual. Lara, bonekanya bau banget loh nak. Tante cuci sebentar ya. Nanti tante kasih pewangi stroberi biar wangi dan cantik. Sini sayang. Tanganku terulur hendak mengambil boneka itu dari pelukan Lara. Jangan sentuh. Sebuah teriakan keras menggelegar di ruang tamu, membuatku dan Lara sama-sama terlonjak kaget. Mas Damar yang tadinya lembut, tiba-tiba sudah berdiri di depanku dengan wajah merah padam. Matanya melotot marah, urat-urat di lehernya menonjol tegang. Dia menepis tanganku dengan kasar. Plak! Aduh, Mas? Aku memegangi punggung tanganku yang perih. Aku menatap suamiku dengan bingung dan takut. Selama 6 bulan menikah, belum pernah dia semarah ini. Sosok pangeranku berubah menjadi monster dalam sedetik. Mas Damar mengatur napasnya yang memburu. Dia sadar kalau dia baru saja lepas kendali, lalu buru-buru mengatur ekspresinya kembali menjadi tenang, meski matanya masih tajam. Maaf sayang. Mas nggak bermaksud kasar. Mas Damar memegang kedua pundakku, mencengkeramnya sedikit terlalu kuat. Jangan pernah sentuh boneka itu.
Itu peninggalan almarhumah ibunya Lara. Itu satu-satunya kenangan yang tersisa. Baunya itu bau khas ibunya. Kalau kamu cuci, Lara bakal sedih banget. Jiwanya bisa terguncang. Kamu ngerti kan? Alasannya terdengar masuk akal. Rasa empatiku sebagai wanita tersentuh, tapi reaksinya, teriakan dan tepisan kasar itu, rasanya terlalu berlebihan dan protektif hanya untuk sebuah boneka kain. Iya mas, aku ngerti. Maaf, aku cuma mau bersihin biar Lara sehat. Baunya menyengat banget soalnya. Mas Damar mengangguk kaku, lalu beralih menatap Lara. Tatapannya pada anaknya sendiri terlihat aneh. Bukan tatapan sayang seorang ayah, melainkan tatapan mengawasi, seperti sipir penjara pada tahanannya. Lara bawa bonekanya masuk kamar. Jangan keluar kalau belum ayah panggil. Perintah Mas Damar dingin? Lara mengangguk patuh, sama sekali tidak membantah. Sebelum berbalik, anak kecil itu menatapku sekilas. Tatapan matanya kosong, tapi seolah menyiratkan pesan peringatan yang putus asa. Anak itu berjalan naik tangga sambil menyeret bonekanya yang kakinya menyapu lantai. Saat Lara berbalik, aku melihat sesuatu di punggung boneka itu. Jahitannya kasar sekali, benangnya berwarna merah darah, sangat kontras dengan kain boneka yang abu-abu, seperti baru saja dijahit ulang, dan entah kenapa saat melihat boneka itu menjauh, kepalaku kembali berdenyut sakit. Tiba-tiba ada bisikan halus di telingaku, suara wanita yang lirih dan menyedihkan, "Lari, Kinar." Aku menoleh cepat ke kanan dan kiri. Tidak ada siapa-siapa selain Mas Damar yang sedang melepas dasinya dengan santai. "Kenapa sayang? Kok pucat?" tanya Mas Damar sambil tersenyum miring. "Gak apa-apa mas, cuma agak pusing sedikit. Sini mas pijat. Kamu itu memang gak bisa jauh-jauh dari mas, makanya sakit. Kamu itu milik mas, Kinar, milik mas seutuhnya." Mas Damar merangkulku erat, membawaku masuk ke dalam kamar utama. Aku menurut saja tenggelam dalam pelukannya yang hangat namun mengekang. Aku tidak sadar bahwa di kegelapan ujung tangga lantai atas, boneka kumal itu sedang didudukan oleh Lara menghadap ke arah kami, seolah sedang memantau setiap gerak-geriku di rumah ini. 1 minggu berlalu sejak kejadian Mas Damar marah besar itu. Sejak hari itu, aku merasa ada yang salah dengan diriku. Bukan sakit fisik biasa, tapi sesuatu yang menyerang kewarasanku. Pagi ini, Mas, Damar harus pergi keluar kota selama 2 hari untuk meninjau lahan sawit barunya. Biasanya aku akan mendukung karirnya, tapi kali ini, saat melihatnya memasukkan koper ke bagasi mobil, aku menangis histeris. "Jangan pergi, Mas. Aku nggak bisa napas kalau nggak ada kamu. Jangan tinggalin aku." Aku memeluk kakinya di teras rumah, persis seperti orang gila. Aku meraung-raung, tidak peduli tetangga melihat. Rasanya jika Mas Damar pergi menjauh dari radiusku, nyawaku ikut tersedot keluar. Mas Damar menatapku dengan senyum yang sulit diartikan. Dia tidak terlihat kasihan, dia terlihat puas. "Kap-kap sayang, Mas cuma 2 hari. Kamu di rumah saja ya. Ingat jangan keluar pagar. Kalau kangen peluk baju Mas saja." Setelah Mas Damar pergi, neraka itu dimulai. Tubuhku menggigil hebat di siang bolong. Tulang-tulangku rasanya ngilu seperti dipukuli benda tumpul. Pandanganku berkunang-kunang. Untuk mengalihkan rasa sakit, aku mencoba melakukan video call dengan ibuku di kampung. Sudah lama aku tidak menghubungi beliau karena Mas Damar selalu melarangku memegang HP terlalu lama. Begitu wajah ibu muncul di layar, ekspresi beliau langsung berubah ngeri. "Astagfirullah, Kinar, kamu kenapa nduk?" teriak ibu. "Kenapa bu? Aku baik-baik aja kok." Jawabku lemas. "Baik apanya? Lihat wajahmu di cermin. Matamu cekung hitam, kulitmu abu-abu kayak mayat, bibirmu pucat sekali. Kamu sakit apa?" "Pulang dok, biar ibu obati." Aku tersinggung. Rasanya ada amarah yang meledak di dadaku. Amarah yang bukan milikku. "Ibu ngomong apa sih? Aku bahagia di sini. Suamiku kaya, aku diratukan." "Ibu iri ya karena aku nggak hidup susah kayak di kampung." Aku membentak ibuku sendiri. Lalu mematikan sambungan telepon dengan kasar. Napasku memburu. Kenapa aku bicara begitu? Itu ibuku, tapi rasanya ada bisikan di kepalaku yang menyuruhku membenci. Siapapun yang mencoba memisahkanku dari Mas Damar. Malam harinya, rasa sakit itu makin menjadi-jadi. Jam dinding menunjukkan pukul 12 malam. Rumah besar ini sunyi senyap. Aku berjalan terhuyung-huyung keluar kamar, berniat mengambil air minum di dapur untuk meredakan tenggorokanku yang terasa seperti terbakar pasir panas. Saat melewati kamar Lara di lantai 2, langkahku terhenti. Pintunya sedikit terbuka. Lampu kamarnya mati, tapi ada cahaya remang-remang dari lampu tidur.
Dan ada suara Lara sedang berbicara. Bukan bergumam dalam tidur, tapi berbicara dengan jelas, seolah ada lawan bicaranya. Aku menahan napas, mendekatkan telingaku ke celah pintu. Tante Kinar udah kurus ya mbak? Suara Lara terdengar datar, tanpa emosi. Hening sejenak, seolah Lara sedang mendengarkan jawaban dari seseorang. Iya, Lara tahu. Ayah bilang sebentar lagi matang. Kalau Tante Kinar udah nggak bisa bangun dari kasur, berarti Simbah udah kenyang. Darahku berdesir hebat mendengar kalimat itu. Simbah udah kenyang? Apa maksudnya? Lara melanjutkan bicaranya. Kali ini nadanya terdengar sedikit memohon. Tapi mbak, jangan sakiti Tante Kinar kayak mama dulu ya. Mama teriaknya kencang banget pas muntah darah. Lara takut dengarnya. Kalau Tante Kinar diambil juga, nanti Lara nggak punya teman lagi. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan, menahan jeritan yang nyaris lolos. Mama, muntah darah? Jadi istri pertama Mas Damar meninggal bukan karena sakit wajar? Dan diambil? Siapa yang diambil? Aku? Tiba-tiba, dari dalam kamar itu terdengar suara lain. Bukan suara Lara. Suara itu terdengar seperti geraman rendah, atau gesekan kain kasar yang bergerak di atas spray. Aroma itu kembali tercium. Bau tanah kuburan yang basah dan amis bunga melati busuk. Baunya menerobos keluar dari celah pintu, menusuk hidungku, membuat kepalaku berdenyut makin kencang. Siapa di luar? Suara Lara tiba-tiba terdengar tajam. Aku panik. Dengan sisa tenaga yang ada, aku menyeret kakiku lari kembali ke kamar utama. Aku mengunci pintu, melompat ke atas kasur, dan menarik selimut sampai menutupi kepala. Tubuhku gemetar hebat di balik selimut. Sekarang aku sadar. Ibu benar. Wajahku seperti mayat karena aku memang sedang dipersiapkan menjadi mayat. Ada sesuatu di boneka itu. Sesuatu yang hidup. Sesuatu yang sedang memakan energiku. Perlahan-lahan setiap kali aku merasa rindu pada Mas Damar. Malam itu, di antara rasa sakit fisik dan ketakutan mental, aku membuat keputusan. Besok pagi, saat matahari terbit, aku harus mengambil boneka itu. Aku harus tahu apa isinya. Persetan dengan larangan Mas Damar. Kalau aku diam saja, aku akan berakhir muntah darah seperti ibu kandung Lara. Aku harus membunuhnya sebelum dia membunuhku. Matahari pagi menembus celah Gordon, tapi tidak ada kehangatan yang kurasakan. Tubuhku rasanya remuk redam. Rasa rindu pada Mas Damar pagi ini terasa menyakitkan, seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku, memaksaku untuk segera meneleponnya dan memohon agar dia pulang. Tapi logika dan ketakutan dari kejadian semalam menahanku. Aku menyeret langkahku menuju kamar Lara. Kepalaku berdengung keras, seolah ada alarm bahaya yang berbunyi nyaring di dalam otakku. Semakin dekat aku ke kamar itu, semakin kuat aroma busuk itu tercium. Pintu kamar Lara terbuka lebar. Anak itu sudah bangun. Dia duduk di tepi kasur, kakinya menjuntai, dan di pangkuannya, boneka itu duduk tegak menghadap pintu. Seolah-olah mereka berdua sudah menungguku. Lara, panggilku parau. Lara mengangkat wajahnya. Lingkaran hitam di matanya tampak semakin gelap hari ini. Tante mau ambil Simbah ya? Tanyanya datar. Aku tertegun. Aku tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Aku takut dia akan berteriak atau melarangku seperti Mas Damar, tapi Lara justru melakukan hal yang tak terduga. Dia mengangkat boneka kumal itu lalu menyodorkannya padaku. Ambil Tan, buka aja perutnya. Kasihan Simbah, perutnya gendut, dia sesak. Kalimat polos itu terdengar mengerikan di telingaku. Dengan tangan gemetar hebat, aku menerima boneka itu. Saat kulitku bersentuhan dengan kain boneka yang lengket dan berminyak itu, ada sensasi sengatan listrik statis yang menjalar. Tiba-tiba, rasa sakit di kepalaku mereda. Rasa rindu yang menyiksa tadi berubah menjadi perasaan tenang yang memabukkan. Itu jebakannya. Benda ini memanipulasi syarafku. Aku membawa boneka itu ke meja belajar Lara. Aku melihat ada gunting kertas di sana. Tante boleh bedah bonekanya? Tanyaku pada Lara, meminta izin pada pemiliknya. Lara mengangguk, matanya menatap boneka itu dengan tatapan kosong. Biar tante tahu kenapa mama muntah darah. Aku menelan ludah. Dengan napas tertahan, aku membalikkan tubuh boneka itu. Di bagian punggungnya, jahitan benang merah itu terlihat sangat kasar. Benangnya tebal, seperti benang sol sepatu, dan warnanya merah tua seperti darah kering. Bismillah, aku menusukkan ujung gunting ke sela-sela benang itu. Srek, satu jahitan putus. Aroma amis yang sangat anyir langsung menyeruak keluar, membuatku menutup hidung. Baunya persis seperti bau pasar ikan bercampur tanah basah. Srek, srek. Aku menggunting jahitan itu sampai punggung boneka itu terbuka lebar,
menganga seperti luka operasi. Aku memberanikan diri melihat isinya. Bukan kapas, bukan dakron. Isi perut boneka itu adalah gumpalan, kain putih kusam yang digulung padat, menyerupai bentuk bayi. Atau lebih tepatnya, pocong mini. Kain itu penuh bercak noda kecoklatan. Tanganku gemetar hebat saat menarik bungkusan itu keluar. Terasa berat dan padat. Aku meletakkannya di meja, lalu membuka ikatan tali kain kafan itu perlahan. Jantungku rasanya berhenti berdetak saat isinya terburai keluar. Tanah, segenggam tanah hitam yang basah dan berbau menyengat. Tanah kuburan. Dan di tengah gumpalan tanah itu, ada gulungan rambut panjang yang dililit benang 3 warna. Aku mengenali tekstur rambut itu. Itu rambutku. Rambut yang sering rontok, disisir, dan hilang begitu saja dari meja rias. Tapi yang membuatku menjerit, tertahan dan menutup mulut karena ngeri adalah benda terakhir yang kutemukan. Sebuah foto. Fotoku ukuran 3x4. Foto yang diambil diam-diam saat aku sedang tertidur pulas. Di foto itu, ada 3 buah paku kecil yang sudah berkarat menancap dengan sadis. 1 paku menancap di bagian dahi, kepala. 1 paku menancap di bagian dada, jantung. Dan 1 paku menancap di bagian perut, rahim. Ya Tuhan, aku mundur terhuyung-huyung hingga menabrak lemari. Seketika itu juga, seolah ada selang infus yang dicabut paksa dari tubuhku, rasa cinta dan rindu pada Mas Damar lenyap total. Aku muntah di lantai kamar. Cairan bening keluar dari mulutku. Tubuhku menolak racun itu. Rasa cinta itu berganti menjadi rasa jijik yang luar biasa, mual, ngeri, takut. Selama ini, aku tidak mencintai Mas Damar. Aku diguna-guna. Aku dipaksa tunduk. Sakit kepala, sakit badan, kegelisahan. Itu semua karena paku-paku ini. Paku di kepala untuk membuatku selalu memikirkannya. Paku di dada untuk mengunci perasaanku. Dan paku di perut. Mungkin agar aku tidak bisa hamil atau justru untuk tumbal janin. Tante, Lara turun dari kasur, mendekatiku yang terduduk lemas di lantai. Dia menunjuk ke foto itu. Dulu foto mama pakunya lebih banyak. Ada 7. Darahku mendesir. Mas Damar bukan suami. Dia pembunuh berdarah dingin yang menggunakan ilmu hitam untuk mengikat istri-istrinya sampai mati. Tiba-tiba telepon rumah yang ada di nakas samping tempat tidur. Lara berdering nyaring. Suaranya memekakkan telinga di kesunyian pagi itu. Aku dan Lara sama-sama menoleh kaget ke arah telepon itu. Jantungku berpacu gila-gilaan. Siapa yang menelepon ke kamar anak jam segini? Hanya ada 1 orang. Itu ayah, bisik Lara, wajahnya pucat pasi. Ayah tahu pagarnya rusak. Ayah marah. Telepon itu terus berdering. Kring, kring, seolah memerintahkan untuk diangkat. Jika aku tidak mengangkatnya, dia akan curiga dan langsung pulang. Jika aku mengangkatnya, aku harus bersandiwara. Dengan tangan yang masih gemetar dan bau amis tanah kuburan, aku merangkak mendekati nakas. Aku mengangkat gagang telepon itu pelan-pelan. Halo? Hening sejenak. Hanya ada suara napas berat di ujung sana. Kinar. Suara Mas Damar terdengar rendah, berat, dan tanpa nada. Tidak ada panggilan sayang seperti biasanya. Suaranya meninggi, berubah menjadi geraman marah. Jawab saya, Kinar. Kamu apakan, Simbah? Aku menutup mulut, menahan isak tangis. Mas, dengar saya baik-baik. Potong Mas Damar dingin. Jangan keluar rumah. Saya pulang sekarang. Kalau sampai saya pulang dan kamu tidak ada di sana, atau kalau boneka itu rusak, dia memberi jeda yang mengerikan, kamu akan bernasib sama seperti ibunya. Lara, mengerti? Sambungan telepon mati. Aku menjatuhkan gagang telepon itu. Tubuhku menggigil. Dia pulang. Dia sedang menuju ke sini. Dan dia akan membunuhku. Aku menatap Lara. Anak itu memegang tanganku erat. Matanya yang biasanya kosong, kini memancarkan ketegasan. Ayo Laritan, kita harus pergi sebelum mobil ayah sampai di gerbang. Aku menghapus air mataku kasar. Lara benar, tidak ada waktu untuk menangis. Aku harus kabur dari rumah neraka ini, dan aku harus membawa Lara bersamaku. Aku tidak membuang waktu sedetik pun. Dengan napas memburu, aku menyambar tas tanganku, memasukkan dompet dan ponsel seadanya. Aku tidak peduli dengan baju atau perhiasan. Satu-satunya harta berharga yang harus kuselamatkan dari rumah ini adalah Lara. Ayo Lara, kita lewat pintu belakang. Pintu depan pasti dikunci otomatis dari sistem keamanan ayahmu. Lara mengangguk. Dia tidak membawa apa-apa. Dia meninggalkan semua mainan mahalnya, seolah tahu bahwa benda-benda itu dibeli dengan uang haram hasil pesugihan.
Kami berlari menuju dapur, menembus pintu belakang yang mengarah ke taman samping. Hujan mulai turun rintik-rintik, membuat suasana semakin mencekam. Saat kami sampai di gerbang samping yang biasa dilewati tukang kebun, tanganku gemetar hebat saat mencoba membuka gemboknya. Kunci cadangan yang kusimpan di pot bunga belakang untungnya masih ada. Ceklek, gembok terbuka. Lari Tan, cepat. Teriak Lara menarik tanganku, namun belum sempat kami melangkah keluar, terdengar suara deru mesin mobil yang meraung kasar dari arah jalan depan. Suara ban berdecit beradu dengan aspal basah. Mobil Pajero hitam itu. Jantungku rasanya mau copot. Dia sudah sampai. Lebih cepat dari dugaanku. Dia pasti mengebut seperti orang gila. Hujan turun semakin deras, mengubah halaman samping rumah menjadi kubangan lumpur. Aku dan Lara baru saja berhasil membuka gembok gerbang samping ketika cahaya lampu sorot yang menyilaukan menabrak mata kami. Mobil Pajero hitam itu tidak berhenti. Mobil itu menabrak pagar kayu di samping kami hingga hancur berantakan. Suara kayu patah beradu dengan logam terdengar mengerikan. Aku memeluk Lara, melempar tubuh kami ke samping, jatuh berguling di atas rumput basah. Kalau kami terlambat sedetik saja, kami pasti sudah tergencet di antara bumper mobil dan tembok. Mesin mobil mati, pintu pengemudi terbuka kasar. Damar keluar. Dia tidak terlihat seperti manusia. Kemeja kerjanya basah kuyup, rambutnya acak-acakan, dan di tangannya, dia menggenggam sebuah kunci Inggris besar yang dia ambil dari bagasi. Matanya merah menyala, menatap kami dengan sorot pembunuh. Mau lari kemana, ha? Dasar pelacur tidak tahu diuntung. Teriakan Damar mengalahkan suara petir. Dia melangkah lebar mendekati kami yang masih terkapar di tanah. Lari Lara, masuk ke gudang belakang, kunci pintunya. Teriakku mendorong Lara. Nggak mau. Lara nggak mau ninggalin tante. Lara menangis histeris memegangi tanganku. Anak sialan. Damar sudah sampai di depan kami. Tangan besarnya menyambar rambut panjang Lara, menariknya kasar hingga anak itu menjerit kesakitan. Mas, lepasin Lara. Dia anakmu. Aku bangkit, menerjang Damar. Aku memukul dadanya, mencakar wajahnya sekuat tenaga. Tapi tenaga kami tidak sebanding. Damar menghempaskan tubuhku ke belakang dengan satu dorongan tangan kirinya. Aku terpental. Punggungku menghantam pot bunga beton hingga pecah. Rasanya tulang rusukku retak. Sakitnya luar biasa. Damar mencengkeram leher Lara dengan satu tangan, sementara tangan kanannya mengacungkan kunci Inggris ke arahku. Serahkan bungkusan itu, Kinar, atau saya pecahkan kepala anak ini sekarang juga. Napas Damar memburu. Dia tidak main-main. Dia lebih peduli pada jimatnya daripada nyawa anaknya sendiri. Aku merogoh saku dasterku yang basah kuyup. Aku mengeluarkan gumpalan kain kafan berisi tanah dan fotoku itu. Di tangan kiriku, aku menggenggam korek api gas. Lepaskan Lara dulu. Suaraku parau, bercampur air hujan dan darah dari bibirku yang pecah. Jangan menawar. Lempar ke sini. Bentak Damar. Cengkeramannya di leher Lara makin kuat. Wajah Lara mulai membiru. Aku tidak punya pilihan. Oke. Aku serahkan. Aku melempar bungkusan kain kafan itu ke udara, ke arah semak-semak yang jauh di sebelah kirinya. Refleks Damar bekerja. Instingnya untuk menyelamatkan, nyawanya lebih besar daripada hasratnya. Menyakiti Lara. Dia melepaskan Lara dan melompat, menerjang ke arah semak-semak, untuk menangkap bungkusan itu sebelum jatuh ke lumpur. Lara ambil kunci Inggrisnya, teriakku. Aku memanfaatkan momen itu. Aku tidak lari. Aku justru melompat ke punggung. Damar yang sedang membungkuk mencari bungkusan itu di semak gelap. Aku mengalungkan lenganku ke lehernya, mencekiknya sekuat tenaga. Ah, lepas. Damar meraung, tubuhnya meronta-ronta seperti banteng gila. Dia menyikut perutku keras-keras. Sekali, dua kali. Aku muntah darah, tapi aku tidak melepaskan kuncianku. Bakar, Tan, bakar. Lara berteriak. Anak kecil itu ternyata sudah memungut bungkusan kain kafan yang tadi kulempar. Dia tidak lari. Dia berdiri di sana memegang bungkusan itu. Ternyata lemparanku tadi tidak jauh. Damar saja yang panik sampai tidak melihatnya. Bakar bungkusan itu, Lara. Pakai korek ini. Aku melempar korek api gas ke arah Lara. Damar menyadari apa yang terjadi. Matanya terbelalak horor. Dia berhenti memukuliku. Jangan, Lara, jangan. Itu nyawa ayah. Kalau itu dibakar, ayah mati. Kamu mau jadi anak durhaka? Damar memanipulasi mental anaknya. Tangan Lara gemetar memegang korek itu. Dia ragu, dia menangis. Bagaimanapun Damar adalah ayahnya. Dia bukan ayahmu, Lara.
Teriakku di telinga Damar sambil mempererat cekikan. Dia yang bikin Mama meninggal. Bakarena, demi Mama? Mendengar kata Mama, tatapan Lara berubah dingin. Keraguan di matanya hilang. Lara menyalakan pemantik. Api menyala. Tidak! Damar menjerit, suaranya melengking tinggi. Dia membanting tubuhnya ke belakang, menimpa tubuhku ke tanah lumpur dengan keras agar aku lepas. Aku terhempas, napas sesak. Damar merangkak cepat ke arah Lara seperti binatang buas. Matikan, matikan. Tapi terlambat. Lara menjatuhkan api itu ke kain kafan yang berminyak, minyak misik. Api menyambar cepat meski di tengah hujan. Kain kafan dan foto di dalamnya terbakar hebat dengan api berwarna biru. Kemerahan yang aneh. Detik itu juga Damar berhenti merangkak. Dia kaku. Ah, panas. Damar memegangi dadanya. Dia berguling-guling di atas lumpur. Bukan hanya berguling, dia mencakar-cakar dadanya sendiri seolah ingin merobek kulitnya. Dari kemeja basahnya mulai keluar asap. Kulit wajah Damar memerah, lalu melepuh dengan cepat seperti disiram air keras. Padahal tidak ada api yang menyentuhnya. Ilmu hitam itu memakan tuannya. Ikatan yang dia buat di foto itu kini terjadi padanya secara nyata. 3 paku yang menancap di foto itu kini energinya menghantam tubuh fisiknya. Terdengar suara, tulang patah dari dalam tubuh. Damar, dia menjerit memuntahkan. Darah hitam pekat yang berbau busuk. Tolong, sakit, panas. Suara Damar melemah berganti dengan suara ngorok yang mengerikan. Tubuhnya mengejang hebat sekali. Lagi lalu kaku dengan mata melotot, menatap langit gelap. Hujan terus turun memadamkan sisa api di bungkusan kain itu. Tapi kerusakan sudah terjadi. Monster itu sudah hancur oleh ciptaannya sendiri. Di kejauhan, sirine mobil patroli. Polisi yang mungkin dipanggil tetangga karena mendengar keributan tabrakan tadi mulai terdengar mendekat. Aku menatap mayat hidup di depanku itu. Selesai, Mas. Bisikku dingin. Kamu yang mengikat, kamu yang terjerat. Aku terpaku menatap tubuh kaku itu selama beberapa detik. Memastikan bahwa monster itu benar-benar sudah tidak bisa bangkit lagi. Ketika aku yakin Damar tidak bergerak lagi, kakiku yang tadinya kaku seketika lemas seperti jeli. Aku jatuh berlutut di atas rumput basah. Tante, isak Lara pelan. Dia berdiri mematung, tubuh kecilnya menggigil kedinginan dan ketakutan. Aku segera merangkak mendekatinya. Aku merengkuh tubuh mungil itu ke dalam pelukanku. Kita selamat, nak. Kita selamat. Aku mendekap Lara seerat mungkin, seolah ingin menyatukan kembali jiwa kami yang nyaris hancur. Aku membenamkan wajahku di bahu kecilnya, menangis sejadi-jadinya. Bukan tangisan takut, tapi tangisan kelegaan yang luar biasa. Rasanya seperti ada batu gunung seberat ton yang baru saja diangkat dari dadaku. Rasa sakit di kepalaku hilang total. Rasa mual di perutku lenyap. Dan yang paling penting, rasa cinta buta yang menyiksa itu musnah tak bersisa. Di tengah guyuran hujan badai itu, untuk pertama kalinya aku bisa bernapas lega. Udara dingin ini terasa begitu segar masuk ke paru-paruku, menggantikan aroma melati busuk yang selama ini meracuni rumah kami. Aku merasakan jantung Lara berdetak di dadaku. Detak kehidupan yang nyata. Aku berhasil melindunginya. Aku tidak membiarkan dia bernasib sama seperti ibunya. Sudah selesai, sayang. Ayah nggak bisa nyakitin kita lagi. Nggak ada lagi boneka, nggak ada lagi paku. Bisikku di telinga Lara sambil mengusap punggungnya yang basah kuyup. Lara membalas pelukanku tak kalah eratnya. Tangan kecilnya mencengkeram dasterku yang kotor oleh lumpur. Terima kasih, Tante. Tosia Mabio. Bisik Lara diselaisakannya. Kami berdua duduk bersimpuh di tengah hujan, saling menguatkan. Air hujan seolah turun untuk mencuci bersih semua jejak ilmu hitam dan dosa yang melekat di tubuh kami. Di kejauhan, sirine mobil patroli. Polisi yang mungkin dipanggil tetangga karena mendengar keributan tabrakan tadi mulai terdengar mendekat, memecah keheningan malam. Cahaya biru merah dari lampu polisi mulai memantul di tembok pagar yang hancur. Aku mengangkat wajah, menatap langit gelap yang menurunkan hujan. Aku tersenyum tipis di sela air mata. Malam ini penjara emas itu runtuh, dan di balik reruntuhannya, aku dan Lara akhirnya menemukan pintu keluar menuju kebebasan. 1 tahun kemudian, aku duduk di teras rumah orang tuaku di desa, menikmati teh hangat yang sesungguhnya, tanpa campuran mantra apapun. Di halaman, Lara sedang bermain lari-larian dengan keponakanku. Wajah Lara sekarang sudah berisi, pipinya merah merona dan senyumnya cerah. Tidak ada lagi lingkaran hitam di matanya. Tidak ada lagi boneka kumal bau bangkai yang dipeluknya.
Setelah kejadian hari itu, aku langsung melaporkan semuanya ke polisi dan keluarga besar Damar. Damar tidak mati, tapi nasibnya lebih buruk dari kematian. Dia terkena stroke mendadak yang melumpuhkan seluruh tubuhnya secara total. Dia kini hanya bisa berbaring di kasur, tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak, hanya matanya yang bisa melirik ketakutan. Kata orang pintar yang membantu membersihkan sisa energi negatif di tubuhku, Damar terkena hukuman balik. Jin yang dia pelihara kini memakan tuannya sendiri perlahan-lahan, harta bendanya habis disita bank dan untuk biaya pengobatan. Bisnisnya hancur lebur. Aku sudah resmi bercerai darinya. Hak asuh Lara jatuh ke tangan neneknya, ibu dari istri pertama, tapi aku sering menjenguknya dan Lara sudah menganggapku seperti ibu kandung. Aku menyesap tehku perlahan. Rasanya tawar, tapi menenangkan. Aku belajar satu hal mahal dari pernikahan singkat itu, bahwa cinta yang sesungguhnya itu membebaskan, bukan mengikat. Jika cinta membuatmu sakit, sesak, dan kehilangan akal sehat, itu bukan cinta, itu penjara. Dan aku bersyukur, aku berhasil kabur sebelum pintu sel itu terkunci selamanya.